Ketegangan panjang antara Iran dan Israel akhirnya pecah menjadi perang terbuka. Rudal-rudal saling diluncurkan, kota-kota besar dihantam, dan ratusan korban jiwa berjatuhan. Sekutu Israel Amerika Serikat pun turut memanaskan konflik. AS ikut menyerang situs nuklir Teheran, hingga akhirnya dibalas dengan serangan ke pangkalan militer AS di Qatar. Untuk memahami bagaimana eskalasi ini berkembang dari serangan awal hingga keterlibatan AS, simak rangkuman lengkapnya dalam video berikut. Perang terbuka ini berawal pada Jumat 13 Juni 2025 saat Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Iran. Sebanyak 330 amunisi dijatuhkan ke sekitar 100 target di 6 kota, termasuk ibu kota Teheran serta situs nuklir penting di Natanz. Serangan tersebut menelan korban jiwa lebih dari 20 komandan senior Iran, termasuk kepala staf angkatan bersenjata dan tokoh penting Garda Revolusi Islam Iran. Agen Mossad juga melancarkan misi sabotase terhadap sistem pertahanan udara Iran. Israel melanjutkan serangannya terhadap bandara militer Iran di Tabriz dan kota suci Syiah Qom. Utusan Iran untuk PBB melaporkan 78 orang tewas dan lebih dari 320 orang terluka, yang sebagian besar merupakan warga sipil. Iran merespons dengan meluncurkan sekitar 100 drone ke wilayah Israel, memicu ledakan di langit Tel Aviv. Sejumlah proyektil juga melintasi wilayah Yordania dan telah dicegat oleh militer setempat. Pada malam harinya, Israel mengatakan kurang dari 100 rudal diluncurkan ke Tel Aviv dan diklaim sebagian besar berhasil dicegat atau gagal mencapai target. Serangan masih berlanjut hingga Sabtu 14 Juni 2025 dengan Israel melaporkan 3 orang tewas dan 50 orang terluka di beberapa kota. Sekitar 1 juta warga Israel terpaksa bersembunyi di tempat perlindungan saat sirine peringatan serangan menggema di Tel Aviv dan Yerusalem. Hampir 200 orang terluka dan 6 orang tewas dalam serangan Iran terhadap gedung di Bat Yam di selatan Tel Aviv. 4 warga sipil juga tewas di kota Tamra, yang sebagian besar penduduknya adalah warga Palestina. Di Iran, 2 proyektil dilaporkan menghantam bandara Mehrabat di Teheran, serta menyasar sebuah apartemen 14 lantai hingga menewaskan 60 orang. Di malam harinya, Israel menyerang markas besar Kementerian Pertahanan Iran di Teheran, dan dilaporkan terjadi kebakaran hebat di depot minyak Sahran. Konflik terus berlanjut hingga Minggu 15 Juni 2025. Ledakan kembali mengguncang Tel Aviv dan Haifa dalam gelombang kedua serangan Iran. Kelompok Houthi dari Yaman mengaku telah menembakkan rudal ke kota Jaffa, Israel, menandakan sekutu Iran mulai terlibat langsung. Sementara Israel memperluas targetnya ke berbagai target di Iran, termasuk kilang minyak dan gedung pemerintahan. Perundingan nuklir antara Iran dan AS yang seharusnya digelar pada hari itu dibatalkan secara sepihak oleh Teheran. Memasuki hari keempat, Senin 16 Juni 2025, Iran kembali menyerang Tel Aviv dan Haifa dengan rudal di waktu fajar. Sedikitnya 8 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Rumah-rumah dan gedung kedutaan AS juga mengalami kerusakan. Iran mengeklaim telah menggunakan metode baru dalam serangan tersebut, namun Israel menyatakan hanya 7 dari 100 rudal yang mencapai sasaran. Israel juga menyebut telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal milik Iran dan menangkap puluhan mata-mata di dalam negeri. Keesokan harinya, Selasa 17 Juni 2025, Israel mengumumkan telah membunuh kepala staf perang Iran Ali Sanmani. Iran membalas dengan menyerang Direktorat Intelijen Militer Israel dan salah satu pusat operasi Mossad. Sekitar 30 rudal kembali diluncurkan dari Iran ke berbagai wilayah di Israel. Kemudian pada Rabu 18 Juni 2025, Israel menyerang fasilitas produksi rudal di Hojir dan berbagai lokasi militer termasuk Universitas Imam Hussein. Serangan tersebut memicu eksodus warga dari Teheran. Iran meluncurkan 2 gelombang serangan balasan dengan ledakan terdengar hingga Tel Aviv. Lalu pada Kamis 19 Juni 2025, Israel menyerang puluhan lokasi termasuk situs nuklir Natanz dan reaktor nuklir air berat Hondab. Sementara salah satu rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka di Be'er Sheba, Israel dan melukai puluhan orang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Teheran akan membayar harga sangat mahal. Bloomberg juga melaporkan bahwa AS sedang bersiap melancarkan serangan ke Iran dalam waktu dekat. Pada Jumat 20 Juni 2025, militer Israel mengeklaim telah membunuh 1 regu tentara Iran termasuk Komandan Garda Revolusi Iran.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menginstruksikan militer untuk menyerang simbol-simbol kekuatan rezim Iran di Teheran. Sementara itu, Iran terus melanjutkan serangan balasannya dan ketegangan di kawasan makin meningkat. Hingga pada Sabtu 21 Juni 2025, Israel mengumumkan telah menumpas 3 komandan senior IRGC. 2 diantaranya diduga terlibat penyelundupan senjata ke Hamas. Seorang remaja turut tewas dalam serangan di kota suci Qom. Pada malam harinya, konflik semakin memuncak saat Presiden AS Donald Trump mengumumkan pasukannya telah menyerang langsung 3 situs nuklir utama Iran. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Minggu 22 Juni 2025 pun menjelaskan serangan udara terhadap situs nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan bertujuan menghilangkan kemampuan nuklir Iran, bukan untuk menggulingkan pemerintahannya. Iran mengecam keras tindakan itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap garis batas. Pemerintah Iran mulai menggait dukungan internasional, termasuk melalui pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Di lapangan, Israel tetap melanjutkan serangan udaranya. Hingga pada Senin 23 Juni 2025, Iran memutuskan membalas AS dengan menembakkan 14 rudal balistik ke arah pangkalan udara Al-Udeid milik AS di Qatar. Tidak ada korban jiwa karena seluruh rudal berhasil dicegat. Trump menyebut serangan itu sangat lemah dan menyatakan saatnya kedua pihak mengejar perdamaian. Itulah rangkuman perang terbuka yang sebelumnya hanya melibatkan Iran dan Israel hingga akhirnya menyeret AS secara militer. Keterlibatan AS dan aksi balasan Iran yang menyentuh pangkalan asing membuktikan konflik ini tidak lagi terbatas secara regional. Meski ada sinyal-sinyal untuk menuju perdamaian, situasi tetap rentan dan konflik lebih luas mungkin berlanjut. Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.